Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal hijabatu fabaqiyat biyadi bani abdiddar wa aqarraha lahum asy-syar'u fahiya fihim ilal al'an wa hum banu Syaibah bin Utsman ibni Abi Talhah bin Abdul Aziz bin Utsman bin Abdiddar ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal hijabah, adapun pengurus Ka'bah, fabaqiyat biyadi bani Abdiddar, maka kekal ianya pengurus Ka'bah, biyadi bani Abdiddar, di dalam kekuasaan keturunan Abdiddar, wa aqarraha, dan mengikrar akannya hijabah, lahum, bagi mereka itu keturunan Abdiddar, asy-syar'u, oleh syarak, fahya, maka bermula dianya hijabah, fihim, pada mereka itu bani Abdiddar, ilal an, hingga sekarang, itu hingga sekarang. Wahum, dan bermula mereka itu banu Syaibah bin Utsman ibni Abi Talhah bin Abdul Aziz bin Utsman bin Abdiddar. Jadi pun diikut nasab Nabi yang mulia, yaitu yang mulialah manusia dengan sebab Nabi, yang mana nan genyan adalah Muhammad, nan Nabi adalah Muhammad. Muhammad ana agam Abdullah, ana agam Abdul Muttalib, ana agam Hashim, Hashim ana agam Abdul Manaf, Abdul Manaf ana agam Qusay. Kah dilikat kali kepegah Qusay bak masa jahiliyah, nyo merupakan pengurus bait, pengurus Ka'bah. Jadi bak masa jahiliyah Qusay nyo merupakan pengurus Ka'bah, dan juga sikaya haj, orang yang bibi ia kepada jamaah haji, dan it'am, orang yang beri ia dan orang yang beri makanan yang berkenan dengan rifadah. Jadi yang pertama hijabah adalah pengurus Ka'bah, kemudian najid yang berkenan dengan rifadah. Rifadahnya adalah jabatan untuk bibi ia orang jauh haji dan beri makanan, dan nagepenan dengan nuduah. Nuduahnya merupakan tempat musyawarah, yang mana ubena urusan hanglah melainkan berarti bak rumah nuduahnya. Dan kemudian lom na liwak. Liwaknya adalah panglima perang. Panglima perang, yang mana hana ideng bendera perang kecuali dalam kekuasaan Qusay. Makanya awal Qusay mandum yang mat hijabah, rifadah, nadwah dan liwak nyobak Qusay. Awate Qusaynyo mendekati genyan kena wabah Allah wafat meninggal. Awate karak-karak meninggal Qusay. Kemudian le Qusay nijuk mandum bati jabatan yang bunuh dalam salah sidra anak genyan, iaitu Abdiddar. Abdiddar berarti guarisi kenan mandum hijabah, rifadah, nadwah dan liwak gejuk kepada Abdiddar. Akan tetapi awate gejuk berarti le Qusaynyo kepada Abdiddar, anak genyan Abdiddar mandum-mandum jabatannya, bedah berarti Banu Abdul Manaf, ilikut keturunan Abdul Manaf. Berarti kan keturunan ayah genyan kan, ayah Qusay, keturunan ayah Qusay. Berarti awate kahanale bunuh Qusay, maka keturunan daripada Abdul Manaf, keturunan ayah genyan, itulah maksudnya paman kan, menyau dekri Abdul apa? Paman.
Jadi bedah berarti keturunan-keturunan Abdul Manaf no sepakat mandum yang bahwasanya hanjit jok berarti mandum-mandumnya kepada Abdiddar. Hanjit jok kepegah. Apa ni jit cok berarti mandum jabatan ya raya-raya menan kepada Abdiddar mandum. Hanjit. Bahawa dayan hampir terjadi perang. Seandainya di antara dua buah kelompok benar, kelompok berarti Abdiddar dan juga kelompok keturunan Abdul Manaf, hana yang uring carang-carang na yang bijaksana nyo cika perang kah. Maka karena na uring buno yang bijaksana di dalam dua buah kelompok buno yang kerap terjadi perang, maka gejoklah kepada Bani Abdul Manaf Sikayah. Kemana Sikayah? Itulah berarti Sikayahnya buno. Sikayah adalah tukang jojok ia kepada orang jauh haji. Berarti rifadah beri makanan. Beda berarti. Berarti beri makanan kepada orang jauh haji nyo kepenan dengan rifadah. Berarti jabatan Sikayah dari rifadah gejok kepada Bani Abdul Manaf. Dan jabatan dua buah jabatan yang Sikayah dari rifadah yang gejok kepada Bani Abdul Manaf yang sabe-sabe kekal hingga teruk kepada Abbas. Hingga teruk kepada Abbas bin Abdul Manaf. Kemudian wate hanale ti Abbas bin Abdul Manaf itulah bagi keturunan Abbas bin Abdul Manaf. Adapun hijabah puno, iaitulah tukang jabatan untuk uruh Kaabah. Ya kan? Jabatan untuk uruh Kaabah kesal gejuk. Nyo berarti mentang gejuk kepada Bani Abdiddar. Jadi Bani Abdiddar keturunan Abdiddar yang mana memang nyan wasiat daripada ataupun jabatannya yang gejuk daripada ayah ke Kusai. Jadi bak keturunan Abdiddar bandum sapat. Toh hijabah itu untuk uruh Kaabah nyobak Bani Abdiddar. Dan juga hijabahnya itulah pengurus bait, pengurus Kaabahnya kemudian hari diikrarkan oleh syariat. Berarti diakui oleh syariat. Berarti pengurus hijabahnya diakui oleh syariat. Maka hijabahnya adalah pengurus Kaabah kekal bak kekuasaan berarti keturunan Abdiddar hingga sampai uronyo. Hingga sampai uronyo. Makanya uronyo nya mentang berarti keturunan Bani Abdiddar yang mat uruh-uruh Kaabah. So teman awaknya Banu Syaibah bin Usman ibni Abi Talha bin Abdul Aziz bin Usman bin Abdiddar. Berarti menyatakan no ke Banu Syaibah, berarti keturunan-keturunan Banu Syaibah menyatakan yang tukang mat Kaabah, yang tukang uruh-uruh Kaabah. Wa amal liwa, adapun bermula liwa, liwanya panglima perang. Ikut Tambak bunuh kakaru, berarti hanjit cok le kepada Abdiddar. Maka kesorot no. Wa amal liwa, adapun bermula panglima perang, fadama fihim. Maka kekal ianya panglima perang fihim pada mereka itu hatta abtalahul Islam. Hingga membatal akannya liwa oleh Islam. Jadi liwa panglima perangnya juga mentang dalam kekuasaan Bani Abdiddar. Liwaknya sehingga baru hanale awate ke pebatu le Islam, berarti hanale liwak, hanale angkat panglima perang. Katrok syariat yang bahasanya hanale liwak. Kibancit wate ka hanale buno liwaknya bak jaro Abdiddar. Ayo kan bak jaro Bani Abdiddar wa ja'alahu haqqan lil khalifah alal muslimin. Dan menjadikan ianya Islam akannya liwak hakkan akan hak bagi khalifah alal muslimin datu urang Islam. Jadi hanamat oleh keturunan Abdiddar le. Kibancit liwaknya ka gejuk berarti ka berhak gemat liwaknya panglima perang oleh khalifah. So yang menjadi khalifah itulah yang berhak untuk memegang liwak. Yadhi'uhu fi man yarahu. Yang meletakkan ianya Islam juga akannya liwak fiman yarahu pada siman yang melihat ataupun khalifah yang meletakkan ianya khalifah hu akannya liwak pada siman yang melihat ianya khalifah akan nyaman salihan akan orang yang saleh laha baginya Islam wadhalik wa kadzalikan nudwah dan sedemikian lagi nudwah. Jadi ka gejuk berarti hak khalifah. Bahasa yang gejuk le khalifah. Makanya le khalifah biasanya gepuduk liwaknya panglima perang adalah bak urung-urung yang gekalan memang saleh. Urung-urung yang
Angka maksudnya menyo urang-urang yang patut bagi liwat yang mat dalam agama Islam. Arti urang yang nak agama lah. Urang yang memang mana soleh patut manaji. Jadi layak untuk berpegang liwatnya. Itulah panglima perang. Kapakan karena kagbata le Islam untuk yakmat le keturunan. Jadi khusus nyan hak khalifah yang mana khalifah perlu buat urang yang layak pakai. Yang layak disandang dengan panglima perang liwatnya. Kerana urang yang memang betul-betul nak Islam kan. Wa kadzalika ni dua. Melanci ni dua. Dua pun bukan ni dua. Ni dua itulah majlis musyawarah. Ya, majlis musyawarah ya, untuk memutuskan suatu perkara. Ya benar. Kembalilah kepada keturunan Nabi. Wa Qusay ibnu Kilab, dan bermula Qusay itu anak agam Kilab. Jadi Qusay nyo kakek Nabi. Qusay nyo anak Kilab. Min zaujihi Fatimah, daripada istrinya Kilab, Fatimah binti Sa'ad. Ya, jadi Qusay nyo anak agam Kilab. Isteri daripada Kilab, so Fatimah binti Sa'ad. Fatimah binti Sa'ad. Berarti mak daripada Qusay, mak Qusay nangguh Fatimah binti Sa'ad. Dan mak Qusay. Wahya, dan bermula dianya Fatimah binti Sa'ad, Yamaniyah, itu orang Yaman. Orang Yaman. Ya, Fatimah binti Sa'ad orang Yaman. Min Azdi Syanu'ah. Ya, min Azdi Syanu'ah, daripada kafilah ataupun kabilah Syanu'ah. Ibnu Murrah, Kilab anak agam Murrah. Berarti Kilab anak agam Murrah. Min zaujihi, daripada istrinya Murrah, Hindun binti Sarir. Berarti isteri Murrah nan ganyan adalah Hindun binti Sarir. Min Bani Fihrin, daripada keturunan Fihrin bin Malik. Daripada keturunan Fihr bin Malik. Kemudian Murrah ibni Ka'ab. Murrah anak agam daripada Ka'ab. Min zaujihi, daripada istrinya Ka'ab, Wahsyah. Nan isteri Ka'ab Wahsyah. Wahsyah binti Syaiban. Wahsyah binti Syaiban min Bani Fihr aidan, daripada Banu Fihr pula. Makanya menyatakanlah nuranya menyatakanlah keturunan Nabi untuk na Syaiban ba ujung kan Basyaiban macam tu. Nya menyatakanlah nya pengaruh kepada keturunannya untuk ini. Bani-baninya untuk. Tapi nya watu nya watu. Olian ibni Lu'ay, Ka'abnya anak agam Lu'ay. Lu'ay. Nan kakek Nabi Lu'ay. Jadi nan anak segagabah Lu'ay. Jadi nyun nan kakek Nabi Hanapu Hirin. Lu'ay. Min zaujihi, daripada istrinya Lu'ay, Ummu Ka'ab. Jadi cuba. Bukan. Ada pun mana tu oi? Ada pun mana sebab urang-urang awalnya punya ketika gebohnan geboh ju hana kerling kepada makna, karena alamiahnya dia hana kerling kepada makna li. Karena memang kata bohnan. Cuma punya getanyonyo pakan cik guyuboh yang nama makna yang gak karena dia hamno mengandung doa karena urang tanya kau urung got. Benar. Makanya salah sidron dan berarti kakek Nabi Lu'ay. Lu'aynya adalah ayah daripada Ka'ab. Ayah Ka'ab, ya kan? Daripada istrinya Lu'ay, Ummu Ka'ab. Ya, berarti kunyah. Kunyah berarti mak ataupun ibunda Ka'ab adalah Ummu Ka'ab. Mak Ka'ab. Mak Ka'ab. So, nan gayan Maryah binti Ka'ab. Maryah binti Ka'ab, nyanan. Nyanan mak Ka'ab. Berarti Maryah binti Ka'ab. Kedih lai tamong bak ayah gelo. Hai nan anak Ka'ab. Nan mak nan anak Ka'ab. Nan mak Ka'ab Maryah binti Ka'ab. Mulang lo binti Ka'ab lo.
Daripada dia makan min Quda'ah, berarti daripada kabilah Quda'ah. Suku Quda'ah. Jadi makanya kadang-kadang kan punya di kedi orangnya mana cara gebuh anak Muhammad. Si Muhammad dia gebuh anak Muhammad bin Pum si bin Ismail mesti. Nanti Ismail bin Muhammad lah mesti. Kau di babak sak buta-buta mereka kala. Najib nyambung menan. Maka mereka kala nak dasarnya. Orang awal menancik kadang-kadang kejadian ji. Nan Ka'ab. Nan gayan Maria. Ayah gayan nan Ka'ab. Jadi gayan gepuh nan Yah kalau. Kerana oleh Ibni Ghalib, luainya anak agam Ghalib. Anak agam yang Ghalib tu bermakna kebiasaan. Mereka nak ke agam kebiasaan. Hana lihat bermakna. Berarti luainya anak agam Ghalib. Min zaujihi daripada isinya Ghalib Ummu Lu'ay. Berarti kunyah mak Lu'ay adalah Ummu Lu'ay. Seorang gayan Salma. Salma binti Umar. Al-Khudai Salma. Ya kan? Orang Ghalib ibni Firin. Ghalibnya anak Fihir. Anak agam Fihir. Min zaujihi daripada istrinya Ummi Ghalib. Kunyah berarti isteri Fihir Ummi Ghalib. Kerana anak Ghalib. Yang namanya Laila. Laila binti Sa'ad min Hudail. Binti Sa'ad daripada kabilah Huzail. Huzail. Malam nan. So nan malam mereka dia bermakna. Makanya hendak kerli makna ni. Wa Fihrun huwa Quraisyun fi qauli aksarin. Dan bermula Fihr, dianya Fihr itu Quraisy, itu bangsa Quraisy pada pendapat kebanyakan para ulama. Jadi Fihrinnya merupakan keturunan Quraisy ataupun bangsa Quraisy menurut kebanyakan para ulama. Berarti pendapat kebanyakan para ulama Fihrinnya adalah urun Quraisy. Wa kana Quraisy isnatai asyara kabilatan. Dan adalah Quraisy itu 12 buah kabilah. Jadi kabilah Quraisy na 12 buah. 12 buah kabilah Quraisy. Yang pertama Banu Abdul Manaf. Yang kedua Banu Abdiddar bin Qusay. Yang kelima Banu Asad bin Abdil Uzza bin Qusay. Pada bawah kah? Kemudian Banu Zuhrah bin Kilab. Kemudian Banu Makhdum bin Yaqdah bin Murrah. Kemudian Banu Tayyim bin Murrah. Kemudian Banu Addi bin Ka'ab. Dan Banu Saham bin Husayis bin Umar bin Ka'ab. Wa Banu dan Banu Amir ibnu Lu'ay. Dan Banu Tayyim bin Ghalib. Dan Banu Haris bin Fihrin. Dan Banu Maharib bin Fihir. 12 buah. 12 buah berarti Quraisy. Bangsa Quraisy ataupun kabilah Quraisy na 12. Wal muqimuna minhum bi Makkah. Dan bermula yang menetap minhum daripada mereka itu bunuh 12 buah kabilah di Mekah. Yusammuna itu dinamakan akan mereka itu akan Quraisy Bitah. Jadi yang daripada 12 buah kabilah di Mekah bunuh yang tinggal di Mekah nya kepunan Quraisy Bitah. Quraisy Bitah berarti awak tinggal kota dan awak kota. Ya. Olian wadainu bidawahiha dan bermula yang menetap di sekelilingnya Mekah itu Quraisy Dawahir. Jadi yang tinggal berarti di sekeliling kota, awak tinggal samping-samping kota, pedalaman becut. Yang kepunan Quraisy Dawahir. Quraisy Dawahir. Awak tinggal dalam pelosok becut nah. Punya awak kota kepunan dengan Quraisy Bitah.
punya yang tinggal berarti di luar kota, yang bagian dalam pelosok Bacut kepunan dengan Quraisy Dawahir. Kemudian Fihrinnya Ibnu Malik, anak agam Malik, min zauji daripada istrinya Malik, Jandalah. Nan inang Malik, Jandalah. Jandalah binti Harab, binti Harbin, min Juhrum daripada kabilah Juhrum. Oleh yang Malik ibnu Nadar. Ibnu Nadar. Jadi Maliknya anak agam Nadar. Daripada istrinya Atikah binti Adwan. Daripada kabilah Qais Ailan. Oleh yang ibnu Nadar, Nadarnya anak Kinanah. Anak Kinanah. Kinanah. Min zaujihi daripada istrinya Kinanah Barrah binti Mur. Hai puke nan urawai. Binti Mur bin Id. Ha? Apa lu Hamzah Ayub oh? Hai lu Hamzah Ayub berarti Id. Ni itu berarti Ad. Olan ibni Khudaimah berarti Kinanah anak agam Khudaimah. Min zaujihi daripada istrinya Khudaimah Awanah binti Sa'ad daripada kabilah Qais Ailan. Olian ibni Mudrikah hanya baik walaupun nan lagi bukan keturunan Nabi Bandumo nan nek Nabi nan kakek Nabi yo. Tu gedul Nabi tu mereka tu. Hana lucu cit nan lagi yo nan rawai. Ibni Mudrikah Khudaimah anak agam Mudrikah. Min zaujihi daripada suaminya Mudrikah, istrinya Mudrikah, Salma binti Aslam daripada kabilah Quda'ah. Olian Mudrikah anak Ilyas, anak agam Ilyas. Min zaujihi daripada istrinya Ilyas. Sonan istri Ilyas Khandaf. Khandaf. Nan istri Ilyas. Khandaf. Al-Madrub Pada bermakna madrub dipertempatkan. Yang dipertempatkan bihi dengannya Khandaf akan perumpamaan fi syarfi pada kemuliaan wal man'ah dan pada keberanian. Jadi Khandafnya inong daripada Ilyas yang mana merupakan orang inong cilet-cilet. Orang inong yang bangsawan, orang inong yang mulia dan pemberani. Orang inong yang gagah perkasa. Kemudian Ilyas anak Mudar daripada istrinya Ar-Rubab, Rubab binti Jandah binti Ma'ad. Kemudian Mudar anak agam Nizar daripada istrinya Saudah binti Aq. Saudah binti Aq. Makanya cibo nananuk teraga Aq bo nanuk. Hanyo hai martunis hai. Ibni Ma'ad, Nizarnya anak agam Ma'ad. Min zaujihi daripada istrinya Ma'ad, Mu'anah binti Jausham. Daripada kabilah Jurhum. Jurhum. Olian Ma'ad ibni Adnan. Ma'ad anak agam Adnan. Ya, anak agam Adnan. Nyo yang wajib afai.
Hadza huwa an-nasabu muttafaqu ala sihhatihi minal ulama at-tarikh wal muhaddisin. Bermula ini, dianya ini itu keturunan yang disepakatkan di atas sahihnya keturunan Nabi daripada ulama sejarah dan ulama-ulama hadis. Jadi mulai pun daripada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khudaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan yang sepakat para ulama jalur di matang sahih. Baik ulama sejarah maupun ulama hadis. Makanya no getanya wajib tahfai, wajib taturi. Walaupun hana taduso nanma ke, nyo berarti keturunan Adnan nyo, nan urung nyo secara berurutan nyo mesti getanya bertahfai. Ka Adnan. Bekle Kilab tagai. Bin Qusay bin Kilab nyan FD. Nyan FD, nyo SD nyo bin Qusay bin Kilab tagai. Bak nek kelimong gai. Nyo hana madah hinan. Berarti hafal sampai Adnan. Ka. Amman nasabu fauqa dalik, adapun bermula keturunan Nabi di atas demikian. Fala yasihu fihi tariq, maka tidak sahihlah padanya keturunan oleh tariq, oleh jalan. Adapun keturunan di atas Adnan, keturunan di atas Adnan selanjutnya sampai truk gede, berarti tato sampai truk Nabi Adam gede. Nyo menyatakan hana kepegah musabah jalur pi periwayatan yang sahih hana. Makanya ada hanjut tu hana dalil. Pakon karena hana jalur hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keakuratan berarti nasab Nabi daripada Adnan hingga truk kepada Nabi Adam gede. Nyo hana. Dia punya Adnan nyo sepakat mendum. Sepakat. Tapi punya riwayatnya nyo ka lain-lain berbeza-beza dengan para ulama. Makanya sehingga kepegah hana wajib le untuk kitanya hafal. Untuk kitanya tepu. Ghayatul amri bermula sehabis-habis urusan annahum bahawa sesungguh mereka itu ulama ajma'u itu mengijma' oleh mereka itu ulama ala annan nasaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datu bahawa sesungguh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantahi ila Ismail bin Ibrahim abil Arabi al-Musta'ribah, itu sampai ianya keturunan Rasulullah kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Abil Arab, teman Ismail bin Ibrahim itulah ayah urang Arab, Abil Arab al-Musta'ribah. Jadi menyo sahabe-sahabe urusan nyo oleh para ulama gi ijma'. Jadi menyo untuk diwati Adnan nyo bin nyo khilafiyah. Hana yang akurat. Karena memang hana jalur riwayat hadis yang sahih, hana merumpok. Tapi ijma' para ulama mengatakan keturunan Nabi nyo diwati Adnan nyo kepegah musapat kede ba Ismail bin Ibrahim. Berarti akhirnya Nabi Muhammad nyo berarti truk pada nasab keturunan yang kede ba Nabi Ismail. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Oleh waktu ju tanpa truk kede ba Nabi Adam alaihi salam. Hana larangan. Munyo bak nasab. Tapi meno. Ya. Nalu rumpuk berarti hukum haram kepegah. Karena roh salah nisbah tu. Atakan yah Nabi, atakan kakek Nabi, kan begah kakek Nabi. Ya. Julung kalian. Nah berusaha merumpuk matan. Nasab
Nyo menyedekdi le Adnan kan. Le Adnan nyo na tersebut. Le Adnan waqad dzakara iraku asahuha fi alfiyah sirah. Kesimpulannya anna Adnan bin Ud bin Udan bin Mukawam bin Nahun lagi sinang dia ke ni bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabits bin Ismail. Berarti bak Ismail ni kata sepakat kan. Berarti bak likat yang benar. Bin Ismail bin Ibrahim bin Tarikh bin Nahun bin Syaruh bin Arghur bin Falah bin Aibar. Ya kan? Aibarnya Nabi Hud juga. Nabi Hud alaihissalam. Ibni Shalah bin Arfakhshaks bin Sam bin Nuh. Dan Nabi Nuh Abdul Ghaffar juga. Ibni Lamak bin Matu bin Shalkha bin Khanukh. Khanukhnya Ibnu Isa, anak Isa. Innahu Idris, sesungguhnya itu Idris. Fima yaz'umuna ibni Yardan bin Mahlayil bin Kainan bin Yanush bin Shis Nabi Shis ibni Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam. Hukum murno. Yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatu nasabi sallallahu alaihi wasallam min jihati abi ila adna faqat. Ya hukum. Wajib datu titik uri yang kabalik maka untuk tupu nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada arah ataupun jihad ayahnya Nabi hingga adnan mentang-mentang. Wa min jihati ummihi ila kilab. Munyo daripada jihad ibu, pihak ibu nyo hingga kilab mentang-mentang. Iz ma ba'dahu yushtaraku fi nasabu abihi wa ummihi. Karena barang sesudahnya itu mensyarikat padanya oleh nasab ayah dan nasab ibu. Ya, hoka. Ya watihnya hoka. Ya, ban hoka. Khatimah. Yajibu ala syaksin ayya'rifahu nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abi wa min jihati ummihi ila adnan faqat. Amma ba'dahu fala yajibu ma'rifatu. Adapun sesudahnya bunuh Adnan nyo tidak wajib oleh mengenalnya dengan tanpa khilaf. Bal karahahu malik. Bahkan memukruhkan akannya oleh Imam Malik. Hana wajib murno punya Imam Malik kebuah mukruh. Kemudian mati. Mati gelam merumpuk ya hari mu. Gelam merumpuk. Nangku memang nalun dengar dan nalun baca. Mahal tempat le. Sama berarti nalun dengar nalun baca. Tim yang Imam Malik mukruh. Karena muno hukumkan kepada hari muno. Waten tu salah kata pegahnya kakek Nabi Ibrahim. Kembali lang kuno. Ban. Nasabu syarif bermula nasab Nabi yang mulia, itulah Nabi Muhammad. Kama tara sebagaimana engkau lihat, abaut tahirun itu bapa-bapa yang suci, wa ummahatut tahirat dan ibu-ibu yang suci. Dan kalian sebagaimana yang kadang-kadang lagi tanya dari penggu sebut daripada Abdullah sampai teruk gede Abang Adnan dan seterusnya sampai teruk kepada Nabi Adam. Nyan batin nasab Nabi nuku mandum Yahya Nabi mandum uru yang suci. Mak-mak Nabi mandum uru yang suci. Artinya keturunan kakek-kakek tu, nenek-nenek mandumnya mandum, keturunan yang enggak suci mandum. Hanya pernah membuat kesalahan. Lam Yadil alaihi salam yang senantiasalah yang takilu berpindah ianya Nabi. Min aslabi ulaika daripada sulbi-sulbi mereka ila arhami haulai kepada rahim-rahim mereka. Kepada rahim-rahim mereka. Jadi mana jipu? Berarti ubena ayah keturunan Nabi, baik mak Nabi maupun ayah Nabi, kakek-kakek mandum
No sabe-sabe berarti pinah-pinah berarti keturunan daripada sulbi urang agam bunuh itulah kakek Nabi hingga kepada rahim berarti nenek-nenek Nabi. Nyo mandum berarti senantiasa mupinah dalam keadaan suci-suci lagi yang mandum. Nampak? Mesti lagi contoh mesti dari Nabi Adam berarti mak Nabi Adam ni nama Nabi Adam. Di bawahnya berarti anak Nabi Adam tu kan? Anak Nabi Adam berarti Siti Hawa pak mak tu. Oleh yang menancit berarti dari sulbi Nabi Adam berarti turun ke dalam rahim Siti Hawa berarti nana oleh yang mena sampai tok mandum lagi kan. Turun temurun sampai tok kena bak Nabi Muhammad berarti daripada sulbi yang suci kepada rahim yang suci lo. Ha, jangan kena pegang. Hana dalam buat salah. Hana dalam buat zina hana. Nampak? Ha. Ka. Hatta yakhtarahullah sehingga memilih akannya Nabi oleh Allah Taala hadian akan yang memberi petunjuk, al-mudian lagi yang dipetunjukkan min awsatil Arab daripada pertengahan orang Arab nasaban akan nasab. Sehingga oleh Allah Ta'ala bunuh kerana memang berarti kakek-kakek Nabi mandum daripada rahim yang geget dan daripada sulbi yang geget, maka dipilihlah berarti oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammadnya sebagai orang yang beri petunjuk ataupun rasul, iaitu yang dipilih daripada golongan bangsa Arab. Jadi makanya Nabi orang Arab. Nabi orang Arab. Fahuwa maka bermula dianya nasab, itulah bunuh nasab yang bangsa Arab min samimil Quraisy daripada kabilah Quraisy. Nyalop. Oleh kepilih berarti nabinya daripada golongan orang Arab, olehnya golongan orang Arabnya juga kepilih lam daripada kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy. Pertama kabilah Quraisy nyan allati laha qadmul ula. Kabilah Quraisy yang allati yang sabit baginya kabilah Quraisy itu qadmul ula. Mana qadmu pu? Kadmu pijakan yang pertama pada kemuliaan tu. Ya, pijakan yang pertama pada kemuliaan. Berarti munyo semulia-mulia kabilah di Arab adalah kabilah Quraisy. Olian wa ulwu dan ketinggian makanah, ketinggian tempat, berarti tempat yang tinggi. Bainal Arab di antara orang Arab. Berarti kabilah Quraisy adalah kabilah yang paling mulia dan kabilah yang derajatnya paling tinggi di kalangan orang Arab. Wala tajilu fi silsilati abaihi illa kiraman, dan tidak engkau pendapatkan pada silsilah bapak-bapaknya Nabi illa kiraman kecuali akan kemuliaan. Laisa fihim mustarzilun, yang tiadalah pada mereka itu bapak-bapaknya Nabi itu mustarzilun, itu orang yang hina. Bal kulluhum sadatul qadah, bahkan tiap-tiap mereka itu sadatul qadah. Kemuliaan qadah. Qadah apa? Oh yo, yang menjadi ikutan. Bahkan tiap-tiap mereka itu yang mulia lagi yang menjadi ikutan pun panutan. Makanya aku hana tarumpak lagi kita silsilah bapak-bapak Nabi, itulah kakek-kakek Nabi mandum-mandum, kecuali mandum-mandum urung mulia. Dari pun berarti ya Nabi Abdullah, kemudian Abdullah bin Abdul Muttalib hingga selanjutnya mandum urung mulianya. Hana terumpak yang hana mulia. Mandum merupakanlah urung-urung yang mulia. Wa kadzalika ummahat. Sedemikian lagi ummahati abaihi, ibu-ibu bapaknya Nabi. Min arfa'i qabailihin, daripada setinggi-tinggi kabilah mereka itu sya'nan nisbah kejadian. Nisbah kejadian. Menancit berarti erat pihak mak. Nya merupakan mandum daripada setinggi-tinggi kabilah. Nisbah sya'nan kejadian. Berarti memang dari keturunan yang mulia mandum, keturunan yang penuh kehormatan dan derajat yang tinggi. Wala syakka anna syarfan nasab, dan tidak jenis keraguan bahawa sesungguh kemuliaan nasab, wa taharatal maulid, dan suci kelahiran, min syurutin nubuwah, itu sebahagian daripada syarat kenabian. Maka aku pegang hang apa ragu. Berarti
kemuliaan keturunan dan suci kelahiran. Makna suci kelahiran bunuh berarti lahir dalam keadaan berpindah daripada sulbi yang god kepada rahim yang god. Nyo merupakan syarat kenabian. Maka syarat berarti Allah Ta'ala ni angkat menjadi rasul, menjadi nabi adalah orang yang memang berarti keturunannya mulia. Maka dipilih oleh Allah Nabi Muhammad sebagai seorang nabi daripada keturunan-keturunan yang mulia, juga berarti dipilih daripada golongan orang Arab, dan juga dipilih berarti daripada Quraisy, bangsa Quraisy ataupun kabilah Quraisy. Berarti makanya orang tak baca dalam tafsir pakan awak Yahudi iperah lewatnya apakah hang pilih daripada kalangan Bani Israel oleh Allah. Kaya kan? Apa keperah? Hana pun ragu. Berarti kemuliaan keturunan dan suci berarti maulid kelahiran nyo merupakan syarat nubuah. Berarti hana suci. Punya kepilih kalangan awaknya kali tak nganti kata apa? Hamzah awak Bani Israel. Kau awak membangkang Allah adu merata-rata. Aman punya kepilih dalam kalangan Bani Israel kan Arab. Makanya hansip syarat. Hansip syarat. Baik pegangan babinang ke ihdan. Baik pegang. Mak ya? Kan? Nyebut so. Kan baik hana-hana. Wa kullu ijtima'i baina abaihi wa ummahati, dan bermula tiap-tiap berarti perhimpunan di antara bapaknya Nabi dan ibu-ibunya Nabi, bapak-bapaknya Nabi dan ibu-ibunya Nabi, nyo kakek maksudnya. Kakek-kakeknya Nabi dan nenek-neneknya Nabi. Karena itu ada ianya perhimpunan itu syar'iyan. Itu syar'iyan itu bangsa syariat. Bihasabi usulil Arabiyah. Dengan sekira-kira berarti asal-asal Arabi. Asal-asal berarti bangsa Arab. Ya. Jadi tunggu titip perkumpulan, mana perkumpulannya musapat antara berarti kakek Nabi dengan nek Nabi. Nama apa maksudnya? Kakek dengan nek. Mesti lagi contoh bunuh munyo adenan konyo mesti contoh maat. Ya kan? Maatnya konyo kakek Nabi. Berarti kakek Nabi nyan juga orang yang mulia maat. Kemudian isteri nyan mu'anah nyan juga orang yang mulia. Jadi perkumpulan antara Ma'at bunuh dengan Mu'anah, itu gum kahwin dua ke, nyo tungku mandum na secara syariat. Kan gum zina. Munan je terpegang ngak pegang pom. Kan gum zina mandum sesuai dengan syariat sekira-kira berarti asal Arabiah. Sekira-kira asal Arabiah. Berarti orang Arab na agama pada asal-asalnya sebelum Nabi Muhammad, itulah agama Nabi Ismail. Ya, berarti lagi syariat berarti ba orang Arab awal. Toh. Itulah syariat Nabi Ismail. Walam yanil nasabahu, dan tidak tercapailah nasabnya Nabi syai'un oleh sesuatu min sifahil jahiliyah, daripada sifat-sifat jahiliyah. Bal taharahullah, akan tetapi mensucikan akannya nasabnya Nabi oleh Allah min zalika, daripada demikian. Walhamdulillah, bermula segala puji itu mustahak bagi Allah. Jadi ubena nuku keturunan Nabi nyo hana tepeh membacut pi lagi sifat-sifat jahiliyah. Jadi awak jahiliyah nuku rata-rata awak orang yang berzina keroi. Hakana memang hanya depu-depu. Faham kan? Jadi munyo tekedi bapak-bapak Nabi, kakek-kakek Nabi nyo hanya tersentuh dengan membacut pi. Jadi mandum sesuai dengan syariat. Makanya munyo tekedi dalam berzanji waktu dah baca, makanya Wahabi bengedat mungkin Wahabi bengedat. Nah hina nuku ni pai. Lukun wa akrim bihi min nasabin taharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Wa akrim bihi, dan pemulia dengan sebabnya Nabi. Karena akrim bihi min nasabin, daripada nasab, taharahullahu min sifahil jahiliyah. Gebusuci oleh Allah akannya nasabnya Nabi daripada jahili, min sifat, daripada sifat-sifat jahiliyah. Yang kunci pun dah.
Ha? Belum. Wa akrim bihi min nasabin taharahu Allah Ta'ala min sifahil jahiliyah. Auradat Zainul Iraqiyu waridahu fi mauridil haniyi warawah. Angka dalam sebut bunuh. Yang berarti gepuarit oleh ulama Iraq. Berarti disebut ukaji kenanan Nabi. Segelamnya kena hafizal ilahu karamatan li Muhammadin. Hafizal ilahu gepelihara oleh Allah. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin, karena gepemulia bagi Nabi Muhammad. Karamatan li Muhammadin. Aba ahul amjad, akan bapak-bapaknya Nabi Amjad yang mulia. Berarti gepelihara oleh Allah karena gepemulia bagi Nabi Muhammad akan bapak-bapaknya Nabi yang mulia. Dan saunan Amjad saunan li ismihi, karena gepelihara bagi namanya Nabi. Itu nama Nabi Muhammad. Taraku sifah hafalah, yang meninggalkan oleh mereka itu bapak-bapak, itulah kakek-kakek Nabi, sifaha akan sifat-sifat jahiliyah. Falam yusibuhum aruhu, maka tidak menimpa akal mereka itu oleh aruhu, telanjang, oleh aib-aib hana yang but berarti yang lagi butina hana. Falam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi, mulai pun daripada Nabi Adam wa ila abihi wa ummihi, hingga bapaknya Nabi itulah Abdullah, wa ummihi, dan ibunya Nabi Aminah. Baik akan keun metang dan mampu. Gaya kau mengkulisi kupong keun tarik gulinyung hana mampu, arti yang kenyang kena pegah hina. Baik hana mampu. Kaya kita baca berjanji yang mereka makna nyata sentuh dah ya. Ukur je langsung nan. Ayo kan? Fa ba'du huwa aqulu sayyiduna. Ya kena Nabi mana sampai teruk ayat hadinan. Fa ba'du huwa aqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ismuhu Sayyidul Hamdi Hamid Salus. Puah? Kau ni menan. Mu hana ke macam tu ha tu. Jadi makanya mu yo tegedi kamu pun mati tidak baca berjanjian yang menyentuh memang tidak baca. Ada hana lagak tak tu kedai dengan komunikasi. Yang penting tidak baca menghayati. Waktu itu lahir Nabi hadara ummahu lailata maulidihi Asyatu wa Maryamu fi niswatin khadiratil khudusiyah wa akhadahal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kan cerita kan. Yang punya di awak pidato dakwah Islamiyah, dakwah Maulid ni. Punya di geplah mentang berjanjinya sampai ia talak lau ya kan? Fahuwa sanah ya. Hansip ote ya. Payah tamah si malam tu. Nyamban. Keng ku Muhammad Rajab. Jadi menan ku. Jadi terkedina urung pegah berarti mak Nabi ngan yah Nabi tamun raka angkekah bijih neraka. Menan juga. Mak Nabi ngan yah Nabi tamun raka angkekah. Yahkah itu ke. Menan yahkah. Yahkah ngemakah. Kibang pegah yah Nabi ngan mak Nabi tamun raka. Ya Allah Taala berarti kejaga Nabi, kepemuliaan Nabi mulai pun daripada Nabi Adam hingga berarti truk bak ayah Nabi Abdullah dan ibu Nabi Aminah, semuanya itu terjaga kepusuki oleh Allah. Kibang pegah kah tamun neraka. Kayo kan? Kenyang ku Rajab. Dengan ada pegah angkekah bijih neraka. Awak pegah-pegah Nabi dan neraka angkekah. Angkekah tu. Kayo kan? Hai kurang nyan maksudku. Kurang nyan. Sakit hati kira-kira musuh ku Rajab musuh. Ikun ke yah tanya musuh. Ya kan? Ya tanya orang Islam tadi. Orang Islam. Ya ikun tamun rakaat naik cah ni. Cah. Bahaya cah. Mampu lah ya ikun ke Nabi kan? Ke Nabi. Berala cah ni. Syariat kemele Nabi. Ya hana ke tanya kan? Kan baik cah cuma lain mentang. Dia nak orang pegah. Nya. Kaan dia. Jadi sakitlah hati Nabi. Pegah mak Nabi dengan yah Nabi. Tamung dalam neraka sakitlah hati Nabi. Pakon karena
Nabi pernah berdoa kepada mak ngayah. Okey, ampun dosa kepada mak ngayah. Menandakan berarti mak Nabi dan ayah Nabi bukan orang kafir. Karena menjadi orang kafir harus berdoa. Kali cik tinggi Wahabi pelihnya betul. Hanyo. Maksudnya logika mentang hana payah dalil nanti pak sep. Sep. Mesti baik dah pegah mesti kita mau Islam, baik dah pegah tak mau Islam. Melinggai ayah Nabi berarti mentang dalam kandungan. Melinggai mak Nabi mentang ubud dalam syariat. Jadi masa fatrah, jangan mentang masa fatrah adalah masa transisi. Nan masa transisi ngurajak pudah. Masa transisi. Hai masa santai berarti untuk segala tamong dalam peraturan yang baru kena tanya mesti lagi contoh ujian gebi 2 euro kan. 2 euro untuk jehlom. Jadi nyan dalam 2 euro nyan kena maman tanya. Menan. Jadi laginya, jadi munyo tekedi berarti mak Nabi ngayah Nabi berarti melinggai dalam masa fatrah, sedangkan masa fatrahnya adalah selamat mendum. Urang kalau menapatran yang bubuk berarti hana melanggar. Gedanya hana ada buka SIM. Memang kalau buka SIM purusan. Jadi hana dosa. Kaya kan? Jadi baru kena ngadab, baru dosa bila memang karena peraturan, karena hukum ba Allah. Jadi menan. Yang ni firanda yang pegahnya yang kena juga menumpuk pahala. Kakak menumpuk pahala gantau teman sunat. Yang pegah-pegah berarti yang mulut Nabi bid'ah yang tenak ju buking tenak. Banyak tenak bintai. Munajih ju ikejih ju tenak. Bebengeh. Setidak aji kedanya nyan berarti kana rasa bengeh berarti hana ridha. Yang bahagian daripada mungkar. Berarti kana pahala dah. Walaupun hana kepegah temenaknya hukum sunat. Benci kepada kemungkaran mendapatkan pahala yang kena. Itu baik pegah 4 dalil niku. Mana dalilnya? Linti. Mana dalilnya kepegah temenaknya hukum sunat? Kan temenak hukum sunat. Benci kepada kemungkaran yang mendapatkan pahala. Bahkan cu wajib. Wajib. Punya dikedi hati mentang wahwa adzalful iman yang paling lemah iman punya mampu ngedapak. Punya mampu jak ju ngedapak dengan hidung ngedapak ju. 4 baik bak perut, baik bak punggung, bak muka. Bak jumuh. Tengah pegah-pegah berarti mak Nabi dengan ayah Nabi dan mereka jaju kuam trom ju yang pelung ju. Kaya ku raja nyam lagi nyai pegah. Sakit tak hati Nabi? Bahkan kena ayat kena ayat masalah berarti urang berarti yang sakiti Nabi nya urungan berarti tamong lan nerakanya ayat langsung. Mungkin Nabi hantar ke hati begah yang Nabi dan neraka. Mungkin hana lebih sakit hati bayan. Terpalih-palih hana punya degedi kuyah tetap kurunci tetap haji depai. Apa lagi seorang Nabi? Nabi Rasul kuyah haga. Kiban yakin orang penghuni neraka. Jadi awaknya mati pihan, payah mati awak lagi. Nyan awak lagi payah mati. Punya hana lom mati cetak kadernya hana mati la Allah. Nyan tantangan kedayo yang kena pahala kedayo baik na doa. Untuk tolak syubhat kedayo. Makanya dia payah murno ilmu ha? Baik murno ilmu ihlah farduin. Nyo jamun hanjut. Beglah fardu kifayah bersanggup untuk tolak fitnah. Kajian wallahu alam. Kam sawit.